semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbert. Senang sekali bisa menyapa kalian lagi. Pernah gak sih kalian dengar kata radiasi dan langsung kepikiran hal-hal yang menyeramkan? Mungkin film fiksi ilmiah, ledakan nuklir, atau bahkan monster mutan. Tenang, hari ini kita akan kupas tuntas apa itu radiasi secara santai dan mudah dimengerti. Kita akan cari tahu apa saja jenis-jenisnya, dari mana asalnya, dan yang paling penting, seberapa bahaya radiasi itu sebenarnya bagi kita, manusia. Jadi, siapkan camilan dan mari kita mulai petualangan ilmiah kita. Pertama-tama, apa sih sebenarnya radiasi itu? Gampangnya, radiasi adalah energi yang bergerak dalam bentuk gelombang atau partikel. Bayangkan kalian melempar batu ke kolam. Riak air yang menyebar itu mirip cara energi radiasi bergerak. Nah, radiasi ini ada di mana-mana. Loh, bahkan saat ini pun kita dikelilingi oleh radiasi. Sinar matahari yang kita nikmati setiap pagi, itu radiasi. Sinyal wifi yang bikin kita bisa nonton video ini, itu juga radiasi. Bahkan, buah pisang yang kita makan pun mengandung sedikit radiasi alami dari potasium. Jadi, nggak semua radiasi itu jahat dan berbahaya. Secara umum, radiasi terbagi jadi dua kategori besar. Radiasi non-pengen dan radiasi pengion. Mari kita bahas yang pertama dulu. Radiasi non-pengion. Ini adalah jenis radiasi dengan energi rendah. Contohnya seperti gelombang radio, sinyal televisi, microwave dari oven, dan bahkan cahaya tampak yang kita lihat sehari-hari. Jenis radiasi ini energinya tidak cukup kuat untuk melepaskan elektron dari atom atau molekul. Itulah kenapa disebut non-pengion. Sejauh ini, penelitian menunjukkan bahwa dalam tingkat paparan normal sehari-hari, radiasi non-pengion ini relatif aman bagi tubuh kita. Jadi, nggak perlu panik berlebihan soal sinyal wifi di rumah ya. Nah, sekarang kita masuk ke kategori kedua yang sering jadi sumber kekhawatiran, radiasi pengion. Ini adalah radiasi dengan energi tinggi yang mampu menendang elektron keluar dari atom. Proses inilah yang disebut ionisasi. Ketika ini terjadi di dalam sel tubuh kita, bisa menyebabkan kerusakan pada DNA. Kerusakan DNA inilah yang jadi biang keladi dari berbagai masalah kesehatan. Dari mana datangnya radiasi pengion ini? Bisa dari sumber alami seperti bebatuan di tanah, gas radon yang keluar dari bumi, atau sinar kosmik dari luar angkasa. Selain itu, ada juga sumber buatan manusia, seperti mesin ronsen di rumah sakit, reaktor nuklir, dan tentu saja ledakan senjata nuklir. Lalu, seberapa bahaya sih radiasi pengion ini? Tingkat bahayanya sangat bergantung pada dua hal utama: dosis radiasi yang diterima dan durasi paparannya. Dosis rendah dalam waktu singkat, seperti saat kita melakukan foto ronsen 1 kali. Risikonya sangat kecil dan manfaat diagnostiknya jauh lebih besar. Tubuh kita punya mekanisme perbaikan DNA yang canggih untuk menangani kerusakan kecil seperti ini. Ibaratnya seperti luka gores kecil yang bisa sembuh sendiri. Para profesional medis sudah menghitung dosisnya agar siman mungkin. Namun, ceritanya akan berbeda jika kita terpapar radiasi pengion dosis tinggi dalam waktu singkat. Ini yang biasanya terjadi dalam kecelakaan nuklir. Paparan akut seperti ini bisa menyebabkan kondisi yang disebut sindrom radiasi akut. Gejalanya bisa muncul dalam hitungan jam, mulai dari mual, muntah, diare, hingga kerusakan parah pada sumsum tulang belakang dan sistem pencernaan. Dalam kasus yang sangat ekstrem, ini bisa berakibat fatal. Ini adalah skenario terburuk yang sangat jarang terjadi dan biasanya hanya menimpa pekerja di fasilitas nuklir atau korban kecelakaan besar. Bagaimana dengan paparan dosis rendah tapi dalam jangka waktu yang sangat lama atau kronis? Nah, ini juga perlu kita waspadai. Paparan kronis ini bisa meningkatkan risiko kita terkena kanker di kemudian hari. Kenapa?
Karena meskipun tubuh kita terus mencoba memperbaiki kerusakan DNA, paparan yang terus-menerus bisa membuat sistem perbaikan kita kewalahan. Beberapa sel yang di Enania rusak, mungkin tidak mati, tapi malah bermutasi dan tumbuh tak terkendali, yang akhirnya menjadi sel kanker. Inilah alasan mengapa para pekerja di industri nuklir atau radiologi medis harus mengikuti protokol keselamatan yang sangat ketat dan memakai alat pelindung khusus. Mereka juga rutin dipantau tingkat paparannya untuk memastikan tetap di bawah ambang batas aman. Jadi, apakah kita harus hidup dalam ketakutan terhadap radiasi? Tentu tidak. Kuncinya adalah pemahaman dan kewaspadaan. Kita tidak bisa menghindari radiasi sepenuhnya karena radiasi alami ada di sekitar kita. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalkan paparan dari sumber-sumber yang tidak perlu. Misalnya, saat melakukan prosedur medis yang melibatkan radiasi, selalu pastikan itu dilakukan atas rekomendasi dokter dan oleh tenaga profesional. Jangan sembarangan melakukan tes radiologi jika tidak ada indikasi medis yang jelas. Penting juga untuk tahu bahwa teknologi yang menggunakan radiasi telah memberikan banyak sekali manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam dunia medis, radiasi digunakan untuk ronsen, CT scan, hingga terapi kanker yang disebut radioterapi, yang telah menyelamatkan banyak nyawa. Di bidang energi, pembangkit listrik tenaga nuklir menghasilkan listrik yang bersih tanpa emisi karbon. Di industri, radiasi digunakan untuk sterilisasi alat-alat medis dan pengawetan makanan. Jadi, seperti pisau bermata dua, radiasi bisa sangat bermanfaat jika digunakan dengan benar dan bertanggung jawab, tapi bisa berbahaya jika disalahgunakan atau terjadi kecelakaan. Sebagai kesimpulan, radiasi adalah bagian dari alam semesta. Ada yang energinya rendah dan relatif aman seperti sinyal Wi-Fi, dan ada yang energinya tinggi dan berpotensi merusak sel seperti Sinerex dan radiasi dari bahan nuklir. Bahayanya sangat bergantung pada jenis, dosis, dan durasi paparan. Paparan dosis tinggi dalam waktu singkat bisa menyebabkan penyakit akut, sementara paparan dosis rendah jangka panjang bisa meningkatkan risiko kanker. Tapi jangan sampai rasa takut membuat kita menolak manfaat besar dari teknologi radiasi yang digunakan secara aman dan terkontrol. Kunci utamanya adalah pengetahuan. Jadi, kita bisa membuat keputusan yang tepat tentang kesehatan dan keselamatan kita. Semoga penjelasan kali ini bisa menambah wawasan kalian dan mengurangi kesalahpahaman tentang radiasi. Ya? Jangan takut, tapi tetap waspada dan cerdas. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like, berikan komentar di bawah, dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap penasaran.